Pada dinasti Abbasiyah berdiri suatu lembaga al-qadha. Di situ dijelaskan bahwa hakim adalah figur yang adil, mampu berijtihad sehingga tidak terikat kepada ulama. Hakim bebas berijtihad, memutuskan perkara, dalam berijtihad menyelesaikan masalah. Qadhi sendiri sama dengan fatwa. Qadha sama dengan fatwa. Qadha adalah fatwa yang keluar dari hakim pada saat kekhalifahan Bani Umayyah. Putusan qadhi mutlak dalam arti tidak gugur dengan pendapat qadhi lain. Sumber hukum masih sama seperti pada sebelum-sebelumnya, yaitu Al-Quran menjadi pokok utama dan hadis, ijma' sahabat. Yang membedakan hanya ijtihad yang spesifik di sini yang dijadikan hukum atau menjadikan tolak ukur. Perkembangan peradilan pada Bani Umayyah terletak pada munculnya pencatatan keputusan hakim atau Salim bin Atos di Mesir pada saat itu, ditunjuk oleh Muawiyah bin Abu Sufyan penyelesaiannya secara agama. Selanjutnya adalah wilayah Al-Madzalim, merupakan mahkamah tinggi atau banding mengadili para hakim atau petinggi yang korup seperti itu atau berbuat salah sehingga tidak memenuhi tata tertib atau peraturan undang-undang pada masa Bani Umayyah. Wilayah Mazhalin lah yang berwenang untuk memproses kasus ini terhadap hakim-hakim atau pejabat tinggi yang tersandung kasus atau bertindak kesalahan. Selanjutnya wilayah Al-Misbah, yaitu lembaga peradilan keagamaan yang fokus terhadap moral, mengawasi amar ma'ruf nahi mungkar yang terjadi di sekitar wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Selanjutnya adalah peradilan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah lahir dari Daulah Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Al-Wasiq pada tahun 847 Masehi. Daulah Abbasiyah sendiri terdiri dari dua periode, bisa dikatakan periode satu yang telah saya jelaskan sebelumnya, dan periode kedua adalah Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 230 Hijriah atau 847 Masehi sampai berdirinya Daulah Buwahiliyah. Daulah Abbasiyah sendiri berdiri di kota Baghdad. Selanjutnya kemajuan atau keemasan pada masa Bani Abbasiyah adalah pencapaian berdirinya kota Baghdad, kota besar selain kota Cina, dijuluki sebagai The Golden Age atau masa keemasan. Di situ banyak diterjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab secara besar-besaran, atau kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran yang kita kenal adalah
ulama Ibnu Sina yang terkenal dalam bidang kedokteran, ada juga Al-Kindi dan lain sebagainya. Di bidang astronomi, filsafat maupun sastra dan hukum sangat mengalami kemajuan. Dan banyak lahirnya ulama-ulama sufi seperti Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal atau biasa dikenal Imam Hambali. Tata pemerintahan dan administrasi pada masa Bani Abbasiyah sangat maju atau sangat beranjak dari bani-bani sebelumnya atau Bani Abbasiyah, lebih unggul daripada Bani Umayyah sebelumnya. Di situ juga didirikan Dewan Al-Rasil atau biasa dikenal dengan kearsipan, Al-Kharaj atau perpajakan, Al-Jaz kemiliteran, dan Al-Ziman pengawasan. Dan masih banyak bidang-bidang yang didirikan oleh Bani Abbasiyah, sehingga bisa dikatakan Bani Abbasiyah ini adalah peradilan Islam yang paling maju secara signifikan bila dibandingkan dari masa Rasulullah sampai Bani Umayyah sebelumnya. Nah, pada masa Abbasiyah fase 1 bisa dikenal atau dikatakan sebagai masa kemasan atau kejayaan Bani Umayyah sendiri. Namun di samping itu, fanatisme atau keidolan terhadap mazhab sendiri sangat besar, sehingga menimbulkan banyak pro dan kontra seperti itu. Pengetahuan di bidang ekonomi atau ilmu pengetahuan sangat maju, sangat pesat perkembangannya. Penetapan hukum pada saat masa Bani Abbasiyah, hukum Islam menurut mazhab masing-masing atau menurut objek hukum masing-masing. Namun di samping itu, hakim lemah berijtihad karena dalam menetapkan hukum terbentuk oleh 4 madhab tadi yang sudah saya sebutkan. Itu membuat problem terhadap hakim itu sendiri. Jadi lemahnya ijtihad karena banyaknya madhab-madhab, sehingga hakim ini bingung seperti itu, atau tidak ada satu madhab pokok yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi selanjutnya hakim memutuskan menggunakan madhab raja, sehingga raja itu menyarankan atau mengharuskan hakim memutuskan perkara menggunakan atau menganut madhab yang dianut oleh raja atau madhab mayoritas pada saat itu, madhab mayoritas yang dianut oleh masyarakat sekitar. Contoh, jika ada kasus di daerah dan si orang tersebut tidak semadhab dengan hakim, kasus tersebut bisa dilempar atau diberikan ke hakim yang lain yang semadhab dengan orang yang berkasus tersebut, atau jalan akhirnya orang tersebut harus mengikuti madhab atau yang sudah ada di mayoritas di daerah tersebut. Semisal orang itu madhabnya Syafi'i, karena di daerah tersebut populernya adalah madhab Hambali dan hakim tersebut adalah madhab Hambali, secara terpaksa atau memaksa orang tersebut harus mengikuti madhab yang populer di daerah tersebut. Peradilan pada masa Abbasiyah sendiri sebagai instalasi independen atau berdiri sendiri, jadi terpisah dengan pemerintah seperti itu. Hakim mempunyai daerah kekuasaan tertentu di bawah pengawasan al-qudrat, yaitu mempunyai kekuasaan tertentu. Jadi hakim memiliki kekuasaan atau daerah masing-masing untuk menentukan kasus. Pada awalnya sidang perkara dilakukan di rumah hakim atau masjid. Khalifah Mu'tadad melarang di masjid karena dirasa kurang etis seperti itu.
Hakim menerima perkara-perkara mengenai wasiat, hutang piutang, wakaf, serta hukum perdata. Namun pada Bani Abbasiyah ini ada keistimewaan sendiri, yaitu pada masa ini ada diciptakan pemisahan antara jenis klasifikasi sengketa atau wakaf, wasiat, lembaga sosial yang perlu santunan dengan lembaga yurisdiksi. Lembaga yurisdiksi sendiri yaitu lembaga kepolisian, madhalin, kisos, hisbah, dar al-hard atau baitul mal. Selanjutnya Bani Abbasiyah pada masa yang kedua, keadaan pemerintahan pada periode kedua ini bisa dikatakan rusak atau hancur. Krisis sosial agama menjadi hal yang mendasari hancurnya atau kurangnya peradaban pada Bani Abbasiyah yang kedua, karena dirasa masyarakat menjadi masyarakat yang materialistis atau keduniaan. Mereka lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, yang menyebabkan kemunduran dan kerusakan moral akhlak. Peradilan pada saat ini menurun secara merata di berbagai daerah disebabkan tadi adanya penurunan akhlak di bidang keduniawian seperti itu. Dan pada saat ini parahnya, sebelumnya hakim-hakim ditunjuk karena kebutuhan peradilan oleh pemerintah. Pada saat ini seseorang yang ingin menjadi hakim harus membayar uang kepada pemerintah agar menjadi hakim seperti itu. Dan keputusan hakim berbeda dengan periode 1. Di sini hakim dibatasi hanya mengurusi atau menanggapi atau menerima permasalahan keluarga atau ahwalus syahsiyah seperti itu. Selanjutnya peradilan pada masa Turki Utsmani. Turki Utsmani masa kekuasaan sejak 1299 sampai 1924 Masehi. Relatif sangat lama. Kenapa? Karena bisa dikatakan Turki Utsmani ini adalah dinasti kejayaan pada umat muslim saat itu. Kurang lebih umat muslim menguasai dunia perpolitikan ini kurang lebih selama 6 abad atau 600 tahun kurang lebih. Ekspansi wilayah pada saat Turki Utsmani terdiri dari 3 benua, yaitu benua Asia, Eropa, dan Afrika, melahirkan kurang lebih 36 sultan serta 1 khalifah di akhir masa periodenya. Pada awalnya Turki Utsmani tidak mengenal mazhab, namun pada akhirnya mereka menetapkan satu mazhab, yaitu mazhab Hanafi sebagai mazhab pokok baik dalam urusan peradilan, pemerintahan, politik, hukum agama, fikih, dan lain sebagainya, mengikuti satu mazhab, yaitu mazhab Hanafi. Peradilan Islam pada masa itu terjadi terobosan pada saat Sulaiman I, terjadi kodifikasi dan legislasi. Seiring ekspansi sampai ke Eropa menyebabkan Sulaiman Al-Qununi berhasil mengundang-undangkan sehingga menjadi pegangan generasi selanjutnya. Pada saat kekuasaan Turki Utsmani terdiri dari 2 masa seperti itu, masa sebelum takzimat dan sesudah. Masa sebelum takzimat dipimpin oleh sultan yang bertugas memerintah negara dan kekuasaan spiritual atau rohani, menyiarkan Islam,
dibantu pegawai tinggi untuk membantu pemerintahan. Syekh al-Islam untuk keagamaan, Syekh al-Islam dibantu Qadhi Askar At-Raumani yang membawai kodi-kodi yang ditugaskan di daerah Eropa. Bentuk peradilan pada masa itu, mahkamah bisa menyelesaikan masalah pidana, perdata, mahkamah al-isti'nal, mahkamah banding, kajian perkara yang berlaku. Mahkamah tinggi berwenang memecat qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam penetapan hukum. Dan pada masa Takzimat terjadi perubahan di dinasti Turki Utsmani dalam sistem birokrasi, pemerintahan dan hukum. Sangat-sangat terasa perubahannya dalam bidang administrasi, pendidikan, keuangan, perdagangan yang dipelopori oleh Sultan Mahmud II pada saat itu, dan selanjutnya pada masa setelah Takzimat. Akhir pemerintahan Turki Utsmani, peradilan pulih, sumber hukum hanya syariat Islam kembali kepada seperti yang awal, karena Takzimat sendiri banyak merubah sumber-sumber hukum baik di bidang peradilan maupun fikih pada saat itu, yang menyebabkan pemerintahan dan masyarakat menjadi kontra. Namun setelah Takzimat terjadi pemulihan, sampai pada saat itu peradilan pulih, sumber hukum hanya menggunakan syariat Islam, tetapi hukum barat masih menyebabkan atau masih tertinggal, sehingga menyebabkan penetrasi Eropa terhadap Islam atau penekanan, sehingga sumber hukum yang berbeda itu membuat banyak problem yang terjadi pasca Takzimat. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Bila mana masih banyak kesalahan, kekurangan, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.